Pernahkah kalian mendengar tentang Alas Roban? Hutan lebat di Jawa Tengah yang menyimpan ribuan kisah kelam. Bukan sekadar cerita hantu di pinggir jalan, tapi legenda tentang perjanjian terkutuk yang menelan banyak nyawa. Malam itu, seorang pria bernama Wirya melangkah masuk ke dalam hutan dengan tubuh gemetar. Keringat dingin mengucur di dahinya, sementara suara burung hantu menggema di langit yang gelap pekat. Ia datang dengan satu tujuan, meminta kekayaan. Tapi satu hal yang tak ia sadari, harga yang harus dibayar jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Wirya adalah pria yang pernah jatuh miskin setelah usahanya bangkrut. Rumahnya disita, istrinya meninggalkannya, dan anak-anaknya kelaparan. Dalam keputusasaan, ia mendengar bisikan dari seorang dukun tua di pasar gelap, satu-satunya jalan untuk kembali berkuasa adalah dengan menyerahkan darah keluarganya kepada penghuni Alas Roban. Malam itu, Wirya berdiri di depan gerbang hutan. Udara terasa berat, seperti ada ratusan mata yang mengintai dari balik pepohonan. Ia membawa sesajen, kepala ayam hitam, bunga kantil, dan kain kafan yang masih berbau tanah kuburan. Langkahnya semakin dalam, dan suara gemerisik dedaunan terdengar aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak mengikutinya. Wirya! Suara itu berbisik di telinganya, membuatnya langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba, sebuah bayangan hitam menjulang di depannya. Matanya merah menyala, tinggi tubuhnya tak masuk akal, dan tangannya berlumuran darah. Kau datang untuk meminta kekayaan, suara makhluk itu bergema. Wirya tercekat. Ia ingin mundur, tapi kakinya seolah tertanam di tanah. Apa yang harus aku lakukan? Suaranya bergetar. Sosok itu tertawa rendah, suaranya seperti gemuruh yang menggema di dalam dada. Tumbalkan mereka, dan kau akan memiliki segalanya. Saat itu juga, Wirya tahu, jalan pulangnya telah tertutup. Wirya berdiri kaku di hadapan sosok mengerikan itu. Matanya yang merah menyala menatap lurus ke dalam jiwa Wirya, seolah menelanjangi setiap keinginan dan ketakutannya. Tumbalkan mereka, dan kau akan memiliki segalanya. Suara makhluk itu bergema, mengguncang hati Wirya. Tangan Wirya bergetar. Keringat membanjiri wajahnya. Siapa kau? Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu mendekat, dan dalam sekejap, hawa dingin menyelimuti tubuh Wirya. Angin berdesir tajam, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Aku, penguasa di tempat ini, bisiknya pelan. Kekayaan, kekuasaan, apapun yang kau inginkan bisa menjadi milikmu. Tapi harga yang harus kau bayar adalah nyawa darah dagingmu sendiri. Wirya tercekat. Ia datang ke sini dengan niat meminta kekayaan, tetapi ia tak pernah membayangkan harus mengorbankan keluarganya sendiri. Kau tak perlu menjawab sekarang, makhluk itu kembali berbisik, suaranya seperti desiran angin yang berisi maut. Tapi ingat, sekali kau memanggilku, kau tak bisa mundur. Tiba-tiba, tanah di sekitar Wirya bergetar. Dari bawah akar-akar pohon, muncullah tangan-tangan pucat dengan jari-jari panjang dan kuku tajam, merayap perlahan menuju tubuhnya. Wirya terhuyung mundur, napasnya tersengal. Kuberi kau waktu, 7 hari, lanjut sosok itu. Jika kau tak kembali dengan tumbal, maka kaulah yang akan kuambil. Sekelebat bayangan gelap melesat ke arahnya, dan sebelum Wirya bisa berteriak, dunia di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Ia kini berdiri di depan rumahnya, di tengah malam yang pekat, seolah-olah semuanya hanya mimpi buruk. Tapi di telapak tangannya, ada secari kain kafan dengan bercak darah. Wirya menggenggamnya erat. Hatinya bergemuruh. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Dan sekarang, ia harus memilih, menyerahkan keluarganya, atau menyerahkan dirinya. Sejak malam itu, Wirya merasa seperti dihantui. Kain kafan berlumuran darah yang ia genggam semalam masih ada, meski pagi telah menjelang. Ia menyembunyikannya di bawah ranjang, tetapi bau anyirnya terus menyusup ke hidungnya, mengingatkannya pada perjanjian mengerikan yang telah ia buat. Saat duduk di meja makan, ia menatap istrinya, Sari, yang tengah menyuapi anak bungsu mereka. Anak sulungnya, Bagas, sibuk mencoret-coret buku gambar di sudut ruangan. 7 hari. Ia harus memilih. Pak, kok melamun? Suara Sari membuyarkan pikirannya. Wirya tersentak. Enggak, cuma kepikiran kerjaan. Sari mengangguk kecil. Kalau butuh istirahat, istirahatlah. Aku lihat akhir-akhir ini Bapak sering begadang. Wirya memaksakan senyum. Ia ingin menepis rasa bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. Bagaimana mungkin ia berpikir untuk menyerahkan mereka? Mereka yang selama ini menemaninya di saat sulit, tetap bertahan meski hidup dalam kemiskinan. Namun, di benaknya, suara itu kembali berbisik. Jika kau tak kembali dengan tumbal, maka kaulah yang akan kuambil.
Malam itu, keanehan mulai terjadi. Bagas berlari ke kamar dengan wajah pucat. "Bu, di luar ada yang manggil-manggil aku." Sari mengernyit. "Siapa?" "Gak tahu," suaranya kecil, mirip suara bapak, tapi bapak kan ada di dalam. Darah Wirya berdesir. Ia buru-buru berjalan ke depan rumah dan membuka pintu. Gelap, kosong. Hanya suara angin yang berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Namun, saat ia hendak menutup pintu, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Di tengah jalan, berdiri seseorang. Tubuhnya tinggi kurus dengan wajah hitam legam. Matanya merah menyala, dan bibirnya melengkung membentuk senyum mengerikan. Wirya terpaku. Itu bukan manusia. Makhluk itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke dalam rumah, ke arah Sari dan anak-anaknya. Pesan itu jelas. Waktunya hampir habis. Wirya menutup pintu dengan cepat, napasnya memburu. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa ingin meledak. "Ada apa, Pak?" Sari bertanya, mendekatinya dengan wajah bingung. "Gak ada apa-apa," Wirya berbohong, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Tapi matanya masih terbayang sosok mengerikan itu. Makhluk itu tidak berbicara, tetapi tatapannya sudah cukup menjadi peringatan. Waktu Wirya hampir habis. Malam itu, Wirya tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Sari dan anak-anaknya yang tertidur pulas. Pikirannya kacau. Haruskah ia melarikan diri? Tapi, kemana? Di luar, suara angin semakin kencang. Daun-daun bergesekan, menciptakan desisan yang menyerupai bisikan. "Wirya!" Wirya tersentak. Suara itu datang dari dalam kamarnya sendiri. Ia menoleh ke arah jendela, dan tubuhnya langsung membeku. Di luar jendela, sesosok bayangan hitam berdiri. Wajahnya hitam legam, sama seperti yang ia lihat di depan rumah. Namun kini lebih dekat, lebih jelas. Wirya ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Perlahan, makhluk itu mengangkat tangannya dan mengetukkan jarinya di jendela. Tok, tok, tok. Dingin menjalar ke seluruh tubuh Wirya. Suara ketukan itu tak wajar, terlalu pelan, terlalu menyeramkan. Saat Wirya berkedip, tiba-tiba makhluk itu sudah berada di dalam kamar. Ia berdiri tepat di samping ranjang, menatap Sari dan anak-anaknya. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan?" Suara makhluk itu berbisik, begitu pelan namun langsung menusuk ke dalam kepala Wirya. Wirya memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi saat ia membuka mata, makhluk itu masih ada, kini berdiri lebih dekat. Tiba-tiba, tubuh Sari tersentak. Mata istrinya terbuka lebar, tapi yang mengerikan, matanya kini berwarna hitam pekat. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar bukanlah suara Sari. "Kau tidak bisa lari, Wirya." Wirya menjerit dan terjatuh ke lantai. Tepat saat itu, Sari kembali normal. Ia mengerjap bingung. "Pak, kenapa kamu?" Wirya tidak menjawab. Ia hanya bisa terduduk di lantai, berkeringat dingin. Makhluk itu sudah pergi. Tapi ia tahu, esok, ia akan datang lagi. Dan waktu Wirya semakin habis. Wirya tak bisa tidur semalaman. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara terasa begitu dingin. Bayangan makhluk itu terus menghantui pikirannya. Pagi datang, tapi keanehan masih terus berlanjut. Bagas, anak sulungnya, tiba-tiba mengeluh sakit kepala hebat. Tubuhnya panas, tetapi anehnya, dokter tidak menemukan penyakit apapun. Sementara itu, Sari sering melamun, seolah ada sesuatu yang membebani pikirannya. Beberapa kali, Wirya melihat istrinya berbicara sendiri di dapur, seakan sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. "Bu, ngomong sama siapa?" tanya Wirya dengan waspada. Sari menoleh dengan mata kosong, lalu tersenyum tipis. "Tadi ada yang panggil, katanya sudah waktunya." Wirya langsung merinding. "Waktunya apa, Bu?" Suaranya bergetar. Sari tidak menjawab, hanya tersenyum lalu melanjutkan memasak. Wirya tahu ini bukan lagi kebetulan. Makhluk itu mulai masuk ke dalam keluarganya. Ia mulai menguasai pikiran mereka. Malamnya, Bagas kembali terbangun. Kali ini, bocah itu menjerit ketakutan. "Ada di pintu! Ada di pintu, Pak!" teriaknya histeris. Wirya langsung melompat dari tempat tidur. Ia menoleh ke arah pintu kamar. Dan di sanalah, bayangan itu berdiri. Lebih tinggi dari pintu, tubuhnya hitam legam, dengan mata merah menyala seperti bara api. Tapi yang membuat Wirya benar-benar kehilangan napas adalah, makhluk itu tidak lagi berdiri diam. Ia melangkah masuk. Langkahnya perlahan, tapi jejak kakinya meninggalkan noda hitam di lantai, seperti arang terbakar. Wirya menarik Bagas ke dalam pelukannya, tubuh anak itu gemetar hebat. Sari, yang sejak tadi terbaring di tempat tidur, tiba-tiba bangun dengan gerakan kaku.
Ia menoleh ke arah bayangan itu, lalu tersenyum. "Kau datang," suaranya terdengar pelan, tetapi penuh dengan nada pasrah. Bayangan itu semakin mendekat. Kini ia sudah berdiri di tepi ranjang, hanya beberapa langkah dari Wirya dan anaknya. "Pilih sekarang, Wirya," suara makhluk itu bergema di dalam kepala Wirya. "Jika kau tak memilih, maka aku yang akan memilih untukmu." Tiba-tiba, Sari mencengkram lengan Wirya dengan erat. Tatapannya kosong. "Kita tidak bisa lari, Pak," bisiknya pelan. "Sudah waktunya." Wirya ingin menjerit, ingin berlari, ingin membangunkan dirinya dari mimpi buruk ini. Tapi ia tahu, ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Dan ia harus segera membuat keputusan. Wirya terduduk lemas. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Makhluk itu berdiri di hadapannya, mengawasinya seperti predator yang menunggu mangsa menyerah. "Pilihanmu, Wirya." Suara itu bergaung di kepalanya, tak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Bagas masih menangis di pelukannya, tubuh anak itu gemetar hebat. Sari duduk diam di ranjang, wajahnya kosong, seperti boneka yang kehilangan jiwanya. Wirya tahu, waktunya hampir habis. Jika ia tak segera memutuskan, makhluk itu sendiri yang akan mengambil mereka. Malam itu, Wirya keluar dari rumah. Ia berjalan ke belakang, menuju sumur tua yang hampir tertutup semak belukar. Tangan dan kakinya gemetar, tetapi langkahnya terus maju. Di tangannya, ia menggenggam pisau dapur. Ia sudah mengambil keputusan. "Maafkan aku," lirihnya, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menoleh ke belakang. Di ambang pintu, Sari berdiri diam, matanya menatapnya dengan sorot kosong. Di sampingnya, Bagas terkulai lemas. Wirya menggigit bibirnya. Ia tak sanggup melihat mereka. Ia tak sanggup melakukan ini. Tapi kalau ia mundur sekarang, maka ia sendiri yang akan jadi tumbal. Dan jika ia mati, keluarganya tetap akan diambil. Tiba-tiba, suara angin berdesir pelan. Makhluk itu muncul dari balik pohon, matanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Sudah waktunya. Tangan Wirya bergetar hebat. Jantungnya berdegup keras, hampir meledak di dalam dadanya. Tapi sebelum ia bisa bergerak, sesuatu terjadi. Bagas, yang tadinya diam, tiba-tiba menoleh ke arah makhluk itu. Wajahnya masih ketakutan, tetapi bibirnya bergetar, mengucapkan sesuatu dengan suara pelan. Sebuah doa. Wirya terhenyak. Makhluk itu mendesis, matanya membelalak marah. Angin bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon berderak. "Berhenti!" Suara makhluk itu bergemuruh, mengguncang malam. Tapi Bagas terus berdoa. Air mata mengalir di wajah bocah itu, tetapi ia tidak berhenti. Dan saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuh makhluk itu mulai bergetar. Bayangannya berpendar, seolah kehilangan wujudnya. Ia mundur beberapa langkah, sebelum akhirnya menjerit dengan suara menyayat. Wirya terpaku. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa melawan makhluk seperti ini? Sari tiba-tiba tersentak, matanya kembali seperti semula. Ia menatap Wirya dengan bingung. "Pak, ada apa ini?" Makhluk itu mengerang marah, tubuhnya semakin memudar. "Kalian akan menyesal." Dan dalam sekejap, ia menghilang. Suasana hening. Angin berhenti berhembus. Malam kembali sunyi. Wirya jatuh terduduk, tubuhnya lunglai. Bagas masih terisak, tetapi pelan-pelan ia mulai tenang. Mereka selamat, untuk saat ini. Tapi Wirya tahu, ini belum selesai. Makhluk itu akan kembali. Dan saat ia kembali, mungkin mereka tak akan seberuntung ini lagi. Malam itu berakhir dengan keheningan yang mencekam. Wirya masih terduduk di tanah, tubuhnya lemas tak berdaya. Bagas tertidur di pangkuannya, kelelahan setelah insiden mengerikan tadi. Sari duduk di samping mereka, matanya masih menyisakan ketakutan. Tapi mereka selamat, untuk sementara. Namun, di dalam hati, Wirya tahu bahwa ini belum selesai. Makhluk itu mungkin pergi, tapi tidak benar-benar hilang. Dan ketakutannya terbukti saat tengah malam tiba. Jam menunjukkan pukul 3 pagi ketika Wirya terbangun dengan perasaan tak enak. Suasana rumah begitu sunyi, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Ia menoleh ke samping. Sari dan Bagas masih tertidur. Tapi sesuatu terasa aneh. Dari balik jendela kamar, terdengar suara berbisik. "Wirya!" Suara itu lirih, hampir seperti angin. Tapi Wirya tahu betul siapa pemilik suara itu. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan ke jendela. Tangannya gemetar saat menarik tirai ke samping. Dan di sanalah makhluk itu berdiri. Bayangan hitam itu masih ada, tetapi kini bentuknya lebih besar, lebih menyeramkan. Matanya menyala lebih terang, merah membara.
Tapi kali ini, ia tidak datang untuk meneror. Ia datang untuk bicara. Kau pikir kau bisa lari dariku? Suaranya dingin, menusuk ke dalam kepala Wirya. Wirya tak menjawab. Ia hanya bisa menatap makhluk itu dengan napas memburu. Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan deretan giginya yang tajam. Aku memberimu kesempatan, Wirya. Kau hampir melakukannya. Kau hampir memberikan pengorbanan itu. Wirya menggertakkan giginya. Ia merasa muak. Aku tidak akan melakukannya, katanya dengan suara bergetar. Makhluk itu tertawa pelan. Oh, kau pikir kau punya pilihan? Tiba-tiba, udara di dalam kamar menjadi dingin. Napas Wirya mengembun. Sari yang masih tertidur mulai menggeliat gelisah. Wajahnya terlihat pucat, seolah sesuatu sedang menyedot energinya. Bagas juga mulai merintih dalam tidur. Setiap detik yang kau habiskan untuk menolak takdirmu, semakin dekat keluargamu dengan kematian. Wirya menatap mereka dengan panik. Sari terlihat semakin lemah, begitu juga Bagas. Jangan sentuh mereka, teriaknya. Makhluk itu menyeringai lebih lebar. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Wirya? Wirya terdiam. Tangannya mengepal erat. Ia tahu bahwa ia sudah masuk terlalu dalam. Makhluk itu tidak akan pernah membiarkannya pergi. Jika ia ingin menyelamatkan keluarganya, hanya ada satu cara. Malam itu, di bawah tatapan makhluk neraka itu, Wirya akhirnya menyerah. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Makhluk itu tertawa. Dan saat itulah, perjanjian terakhir dimulai. Malam itu, di bawah tatapan makhluk yang membara, Wirya akhirnya menyerah. Ia tak bisa lagi melawan. "Apa yang harus aku lakukan?" Suaranya gemetar, hampir tak terdengar. Makhluk itu tertawa pelan, suara geramnya menggema di dalam kepala Wirya. "Kau tahu jawabannya, Wirya. Kau harus menyelesaikan apa yang kau mulai. Aku memberimu waktu sampai fajar tiba." Lalu makhluk itu menghilang, lenyap dalam kegelapan, meninggalkan hawa dingin yang merayapi seluruh tubuh Wirya. Ia menoleh ke arah ranjang. Sari dan Bagas masih tertidur, tapi napas mereka kini lebih pelan, lebih lemah. Seolah-olah hidup mereka perlahan menghilang seiring dengan keputusan yang harus diambil Wirya. Menjelang subuh, Wirya duduk termenung di dapur, menatap pisau dapur yang ada di tangannya. Jika ia ingin menyelamatkan dirinya, ia harus menumbalkan keluarganya. Tapi jika ia tidak melakukannya, maka makhluk itu akan mengambil mereka dengan cara yang lebih mengerikan. Air mata mengalir di wajahnya. Ia hanyalah seorang pria biasa yang ingin kaya. Ia tak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Tapi ia sudah masuk terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Tangan Wirya gemetar saat ia berdiri. Ia melangkah perlahan ke kamar, mendekati ranjang tempat Sari dan Bagas tertidur. Tangannya terangkat. Pisau itu berkilat di bawah cahaya bulan. Ia menarik napas panjang. Dan saat itu juga, tiba-tiba Bagas membuka mata. Tatapan anak itu kosong, tetapi bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang membuat darah Wirya membeku. Sebuah doa. Dan seketika, ruangan itu bergetar hebat. Angin berhembus kencang dari jendela yang tertutup. Benda-benda berjatuhan. Suara jeritan menggema di seluruh rumah. Makhluk itu muncul kembali, kali ini dalam wujud yang lebih mengerikan. Tubuhnya hitam legam, dengan wajah yang menyerupai tengkorak, matanya menyala seperti bara api. "Berhenti!" rongnya. Tapi Bagas tidak berhenti. Ia terus melantunkan doa dengan suara lirih. Sari tersentak bangun, ikut berdoa di samping anaknya. Wirya jatuh berlutut, tak percaya dengan apa yang terjadi. Bayangan hitam itu menggeliat kesakitan. Tubuhnya mulai terbakar, terjerat oleh doa-doa yang semakin menggema di seluruh rumah. "Ini tidak akan berakhir," makhluk itu menjerit sebelum tubuhnya terbakar dan menghilang dalam pusaran kegelapan. Lalu semuanya hening. Pagi datang dengan sunyi yang menyelimuti rumah. Wirya terduduk di lantai, tangannya masih gemetar. Sari dan Bagas memeluk satu sama lain, kelelahan tetapi selamat. Mereka berhasil. Mereka menang. Tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Sejak hari itu, keluarga Wirya meninggalkan rumah mereka. Mereka tak pernah kembali ke Alas Roban. Mereka tahu, tempat itu bukan milik manusia. Dan bagi Wirya, mimpi akan kekayaan telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Di kejauhan, di dalam kegelapan hutan, terdengar suara tawa pelan. Makhluk itu mungkin kalah hari ini, tapi ia tidak pernah benar-benar pergi.